Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 6 A, B, C, dan D? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, semangat, menerima materi, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini materi kita yaitu pelajaran tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dan tujuan pembelajaran hari ini. PPKN yaitu memahami tentang nilai yang terkait Pancasila sila keempat dan juga menemukan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. IPA yaitu menjelaskan cara perkembangbiakan hewan. Bahasa Indonesia masih sama tentang ide pokok pada teks laporan. Kemudian IPS menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. PPKN yang pertama yaitu tentang penerapan nilai Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi, ada yang masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bunyi sila keempat. Kira-kira contoh pengamalan nilai sila keempat apa saja ya? Yang pertama yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Contohnya, jika kita dalam forum atau bermusyawarah dalam kelompok, kita tidak memaksakan kehendak atau kita tidak memaksakan pendapat kita di kelompok. Kita harus terima juga hasil dari musyawarah. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah bersama. Ini penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Nah, pelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok pada teks laporan. Sebelumnya mari kita ingat kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan pokok yang menjadi pengembang paragraf. Yang kedua, teks laporan yaitu teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu. Teks ini berdasarkan fakta dan hasil pengamatan langsung, bukan imajinasi penulis ya. Ini teks laporan. Jadi teks ini benar-benar dibuat sesuai dengan fakta. Kita coba, bisa dilihat berikut disajikan sebuah paragraf dengan judul Melati. Kita akan cari ide pokok pada paragraf berikut. Melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu batang tegak yang hidup menahun dan memiliki banyak manfaat. Bunga melati bermanfaat untuk bunga tabur, bahan industri minyak wangi, penghias, rangkaian bunga, dan bahan campuran atau pengharum teh, seperti teh melati. Tapal daun-daun dari beberapa jenis melati dipakai untuk mengobati bisul dan sakit kulit. Daun-daun ini juga digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati sariawan dan pembekakan gusi. Air rendaman bunga yang telah bermalam digunakan sebagai penyegar untuk mencuci muka. Dari paragraf ini, kira-kira ide pokok paragraf terdapat di awal, di akhir, atau gabungan antara kalimat di awal dan di akhir. Boleh dibaca lagi.
Nah, yang tepat yaitu di kalimat pertama yang berbunyi, melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu berbatang tegak yang hidup menahun dan memiliki banyak manfaat. Sampai titik. Ini adalah ide pokok dari teks laporan berikut. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian IPA. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan ciri, salah satunya yaitu berkembang biak. Ada yang masih ingat apa itu berkembang biak? Nah, berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya atau mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Nah, dari berkembang biak ini hewan dibagi menjadi 3. Nah, perkembangbiakan hewan secara kawin ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ovipar. Ada yang sudah pernah dengar? Yang kedua vivipar. Yang ketiga ovovivipar. Ada yang sudah pernah mendengar? Perkembangbiakan hewan. Yang pertama, ovipar, artinya bertelur. Bagaimana hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur ya? Yaitu dengan cara embrio atau bakal anak dari hewan ini berkembangnya di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Jadi telur ini berisi bakal anak atau bakal calon anak dari hewan ini berkembangnya di dalam telur. Nah, telurnya ini sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Di luar berarti ya, di luar tubuh ya. Contohnya, ada ayam, bebek, ikan, burung, kura-kura, buaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu vivipar atau bisa disebut melahirkan. Bagaimana hewan yang melahirkan ini? Embrio atau bakal anaknya berkembangnya bukan di dalam telur, tapi di dalam tubuh bagian rahim induknya, baru kemudian dilahirkan. Contoh hewannya apa saja? Ada mamalia dan hewan yang menyusui. Contohnya sapi, lumba-lumba, kambing, kuda, kucing, harimau, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Bagaimana ya ini? Kok ada bertelur dan melahirkan ya? Masya Allah, ini semua adalah kuasa Allah. Yang mana embrio atau bakal anaknya ini berkembang di dalam telur. Nah, telurnya ini disimpan di dalam tubuh induknya sampai menetas, baru kemudian dilahirkan. Jadi embrio atau bakal anaknya ini adanya di dalam telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan sampai anak ini lahir. Jadi telurnya masih di dalam tubuh induknya sampai dilahirkan. Kira-kira contoh hewan apa saja ya yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan? Contoh hewannya ada kadal, platypus, ikan pari, ikan hiu, ada beberapa jenis ikan hiu, kuda laut, dan beberapa jenis ular. Nah, dan sebagainya. Masya Allah, ini semua adalah kuasa Allah. Perkembangbiakan hewan. Ciri hewan ovipar yang berkembang biak dengan bertelur. Tidak memiliki daun telinga, tidak punya rahim, dan tidak punya kelenjar susu. Karena tidak punya kelenjar susu, maka hewan ini tidak menyusui anaknya. Sedangkan ciri hewan vivipar melahirkan yaitu memiliki daun telinga, memiliki rahim, dan memiliki kelenjar susu. Dan biasanya hewan yang melahirkan ini memiliki rambut atau bulu. Yang ketiga, ovovivipar. Untuk hewan jenis ini tidak ada ciri-ciri khusus ya.
Kemudian kita lanjut IPS, potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Nah, kawasan ini menjadi jembatan. Kita berada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Maka kita ini punya kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Tempat kita ini strategis, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kira-kira potensi ekonomi di bidang apa saja ya? Bisa dilihat di screen. Ini ada negara ASEAN, ada 10 negara. Ada Brunei yang hasil terbesarnya ini gas alam dan minyak bumi, Filipina pertanian, Indonesia negara kita Masya Allah banyak sekali sektor-sektor atau bagian-bagian yang menjadi keunggulan. Kemudian Kamboja, kemudian Laos ada pertanian, sama Malaysia juga memiliki banyak keunggulan. Kemudian Singapura ini negara yang paling maju dan negara yang transitnya paling ramai di Asia. Kemudian ada Thailand yang dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Ada beberapa sektor juga atau bagian yang diunggulkan. Kemudian di Vietnam itu pariwisata. Kira-kira dari negara-negara ini persamaan dan perbedaannya apa ya? Kita coba. Persamaan negara Filipina dan Kamboja, yaitu sama-sama memiliki keunggulan di bidang pertanian. Kemudian apa perbedaan Filipina dan Vietnam? Nih di nomor 2 dan nomor 10 ya. Perbedaannya yaitu Filipina punya keunggulan di bidang pertanian, sedangkan Vietnam lebih menonjol di bidang pariwisata. Setelah ini boleh dibaca ulang atau ulang videonya kira-kira mana persamaan dan perbedaan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini ya nak. Untuk latihan dan tugas PPKN halaman 77, di dalam kolom itu di halaman 77 silakan ditulis 3 contoh sikap pengamalan nilai sila keempat. Kemudian bahasa Indonesia mencari ide pokok pada teks laporan. Teks laporannya insya Allah ada di video setelah ini. Kemudian dituliskan jawabannya di halaman 72. Untuk IPA halaman 89, IPS halaman 71. Jika belum ada yang belum dipahami, silakan menghubungi wali kelas masing-masing ya. Nah, berikut teks laporan yang dibaca dan dituliskan jawabannya di halaman 72. Ini ada 2 paragraf 1 dan paragraf 2 dengan judul Bunga Mawar. Jazakumullahu khairan yang sudah menyimak materi hari ini. Barakallahu fikum. Selamat belajar semuanya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika belum dipahami, silahkan mengulang-ulang videonya atau boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan di rumah. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.